ada pernah satu kasus itu dia seseorang public figure lah sudah mendapatkan kebahagiaan yang dia mungkin yang dia impikan. Ya. Tapi dalam kutip kena akhirnya public figure ini bunuh diri. Apakah kebahagiaan yang dimasukkan itu tidak tercapai atau gimana? Kok padahal dia sudah memiliki segalanya, entah itu harta yang melimpah ataupun rumah yang megah, tapi akhirnya malah dia memutuskan untuk bunuh diri. Bunuh diri gitu ya. Oke. Ya, saya nggak ngerti ya apa yang menjadi latar belakang bahwa public figure tersebut begitu ya. Saya nggak akan komen public figure tersebut, tetapi ya itu banyak ya pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya biasanya ya. Wah, mereka sudah punya apa maneh sih gitu ya. Yang dikurangi, maksudnya yang kurang dari hidupnya kok malah dia memutuskan untuk bunuh diri katakanlah begitu. Apakah kurang bahagia? Nah, yang jelas kalau sampai mengarah seperti itu berarti sebenarnya belum bahagia gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Walaupun nampaknya di media sosial, nampaknya di permukaan itu bagus ya. Brandingnya oke lah. Seperti itu. Tapi kita tidak pernah tahu kedalaman hati seseorang. Nah, maka penting kita menjaga kebahagiaan itu ya tadi. Kita bisa memaknai hidup gitu loh. Bahwa hidupku ini aku bisa sampai hidup sampai hari ini karena ada tujuan. Nah, salah satunya adalah saya pengen berbagi. Walaupun saya nggak punya duit, tapi saya bisa berbagi sama orang, misalnya gitu. Walaupun saya punya duitnya pas-pasan, tapi ternyata bisa ada kepuasan di situ. Nah, kayak gitu. Walaupun beda dengan mungkin, wow, duitnya banyak dan sebagainya. Tapi kan kita nggak pernah tahu, mungkin dari keluarganya atau mungkin dari sosialnya seperti apa. Nah, maka penting untuk mencegah kasus-kasus ini, depresi itu penting untuk kita cegah dengan kita hidup dalam berkomunitas. Ya, nah seperti ini kan dari Mas Haris juga ada komunitasnya. Ya, di Madiun kan banyak komunitas-komunitas. Nah, itu saya rasa penting nih untuk supaya bisa menyehatkan mental. Supaya mereka nggak sendirilah. Minimal tuh ada temen yang care sama mereka. Tapi kalau anaknya ngaku introvert, dia nggak senang berkumpul dengan orang lain itu bagaimana? Nah, itu. Nah, memang ada beberapa seperti itu gitu ya. Nah, maka dia mulai open mindset. Dia open minded untuk mulai sekarang bahwa kita nggak bisa sendiri. Ya, walaupun kerjaanku, walaupun biasanya mereka memilih untuk menyendiri ya. It's okay lah. Asalkan itu bisa membuat dia bahagia dan produktif, oke. Karena nggak semua introvert itu juga buruk. Ada kalanya bagus. Tetapi kita juga nggak bisa hidup sendiri. Kita harus ngomong. Kita harus sosialisasi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, terutama teman-teman kita. Sehingga kalau misalkan kita ada masalah, kita bisa ngobrol. Kita bisa, ya apa ya, walaupun mungkin nggak bisa kasih solusi gedebuk gitu ya. Tapi setidaknya itu bisa kasih rekomendasi, walaupun setidaknya bisa support yang lainnya. Oh, aku punya kenalan ini, bla 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 bla. Jadi kita nggak bisa sih hidup sendiri begitu ya. Nah, coba mungkin teman-teman yang nonton ini diamatin aja kalau masalah tentang kebahagiaan, tentang public figure lah, kok bisa ujungnya seperti itu, ya kita mau cek dulu bagaimana kesehariannya begitu. Walaupun sehari-harinya guyang-guyu misalkan gitu, tapi kita nggak pernah tahu. Mungkin ada emosi yang terrepress dan lain sebagainya. Yang at least nggak berani untuk mencari bantuan, atau mungkin gengsi kalau misalnya mencari bantuan, nah kayak gitu. Ya, tapi semoga akhir-akhir ini kan mental health lagi hype ya. Semoga masyarakat mulai aware ya. Betul, mulai aware. Kalau kemarin saya searching, gengsi sudah mulai sadar katanya. Dan parenting juga sudah mulai mengarah ke sana. Kayak gitu.